Oke teman-teman, saya akan ucapkan puji Tuhan 3 kali. Puji Tuhan yang pertama teman-teman jawab haleluya 1 kali. Puji Tuhan yang kedua teman-teman jawab haleluya 1 kali juga. Lalu puji Tuhan yang ketiga teman-teman jawab haleluya sebanyak 3 kali. Siap ya? Sambil angkat tangannya. Haleluya, haleluya gitu ya. Karena saya dengar pesertanya udah lebih dari 300 orang. Tepuk tangan dong buat kita semua yang sudah hadir siang hari ini. Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang. Iya, buat teman-teman semua, seluruh pemuda GPDI se-Sumatera Selatan. Puji Tuhan kita boleh ada di acara kita, ya acara tahunan. Saya percaya semua udah gak sabar ya mengikuti setiap acara yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Dan teman-teman 4 hari ke depan akan ada banyak kegiatan menarik yang akan kita lakukan. Mulai dari sesi-sesi KKR dan ada lomba juga. Ada J-Sport ya, ada J-Sport. Buat yang suka olahraga, suka bola, boleh daftar. Teman-teman ada di belakang pendaftaran untuk J-Sport. Lalu ada J-Adventure dan ada J-Factor. Ya teman-teman boleh daftar di belakang. Pendaftaran masih dibuka sampai nanti acara pembukaan, ibadah pembukaan selesai. Pendaftaran akan ditutup karena audisi J-Factor akan dimulai setelah ibadah pembukaan. Baik teman-teman, kita akan mulaikan ibadah kita hari ini dengan doa. Kami mengundang Bapak Pendeta Edi Susanto untuk naik ke panggung, membuka ibadah ini di dalam doa. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan, glory bagi Yesus. Terima kasih sore hari ini. Kami ada di tempat ini, mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Kami meninggalkan tempat tinggal kami hari ini. Biarlah kami boleh menikmati Tuhan. Kami mengalami Tuhan sepanjang acara kegiatan Jambore daerah yang akan kami selenggarakan selama 4 hari. Itu sebabnya kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau yang memimpin Tuhan. Engkau yang hadir di sini lewat kuasa Roh Kudus mengurapi seluruh pelayan-pelayan-Mu. Urapan dari tempat tinggi mengalir di sini supaya kami boleh merasakan hadirat-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin Tuhan. Engkau yang memberkati ruangan ini. Engkau yang memberkati dan menguduskan semua sarana yang kami gunakan di dalam ibadah. Dan Engkau yang sudah mempersiapkan hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan hari ini. Itu sebabnya ibadah ini kami buka dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Jambore Sumatera Selatan tahun 2024. yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aaron Ponto. Kami persilakan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi orang muda, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali saat ini Tuhan berikan kesempatan untuk kita sama-sama menikmati Jambore Daerah 2024. Terima kasih untuk Bapak Ketua MD beserta seluruh jajaran MD yang mendukung, mensupport kami baik dalam doa maupun dana. Terima kasih untuk setiap sponsor-sponsor, terima kasih untuk Sekolah Alkitab Palembang, terima kasih untuk teman-teman panitia. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman panitia saya. Ya, semuanya boleh terjadi juga karena teman-teman panitia. Dan terutama adalah terima kasih untuk Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tema saat ini kami mengambil tema plug-in. Dengan harapan setiap peserta yang hadir boleh mengerti bahwa di luar Tuhan kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Setuju? Hanya ketika di dalam Tuhan, maka masa muda kalian menjadi masa muda yang luar biasa.
Itulah sebabnya kerinduan dan doa kami sepanjang acara ini, baik sesi demi sesi, KKR demi KKR, Allah melawat kita semua, amin. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita. Memang ya, yang terdata yang sudah ada di dalam sekolah Alkitab ini ada 332 orang. Tapi sebenarnya semua yang masuk itu sudah 412 orang. Jadi masih ada 80 orang lagi yang sementara ke sini. Gitu ya. Kita berdoa untuk teman-teman yang sementara datang ke tempat ini sehingga Tuhan jaga, lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Sekali lagi terima kasih untuk semua hal yang boleh dikerjakan. Ya, tapi saya akan tutup, tidak ada gading yang tak retak. Karena itu jika ada dari pelayanan kami, panitia yang kurang memuaskan, kiranya boleh diberikan ruang maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, makin cepat makin bagus, tidak bertele-tele. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Om Aaron. Ya, baik, selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan sambutan mewakili Majelis Daerah Sumatera Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Kalendesang. Kami persilahkan. Yuk, kasih tepuk tangan dong. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Daerah Sumatera Selatan, Bapak Pendeta Daniel Widodo Enggar. Yang saya hormati seluruh rekan, anggota Majelis Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang hadir, bersama dengan ibu-ibu yang terhormat juga penasehat Majelis Daerah juga yang berkenan hadir, para pembicara yang akan menyampaikan firman Allah dalam acara Jambore tahun 2024 ini. Selamat datang buat seluruh peserta Jambore dari berbagai daerah. Izin kepada Bapak Ketua, saya akan membacakan sambutan Bapak Ketua. Ya. Yang sudah punya buku acara boleh dilihat di sana. Tidak panjang, ya, singkat. Karena tadi sudah didahului dengan ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ditambah ikan lele, tidak bertele-tele. Sekali lagi, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia baik, sehingga Jambore Daerah tahun 2024 bisa terlaksana karena pertolongan Tuhan. Atas nama Majelis Daerah saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Kiranya Tuhan memberkati. Pertama kepada penasehat dan seluruh anggota Majelis Daerah, seluruh anggota majelis wilayah dan gembala jemaat yang sudah mendukung pelaksanaan Jambore daerah ini. Utusan sekaligus pembicara dari Komisi Pusat, Pelpap dan Pelmap, Komisi Daerah Pelprap, Pelat dan Pelmap dengan semangat kerja dan pengorbanannya, bahkan pimpinan dan staf Sekolah Alkitab Palembang yang menyediakan tempat
dan fasilitas untuk pelaksanaan jambore hari ini sampai pada hari Jumat yang akan datang. Kami juga berterima kasih kepada para donatur dan semua pihak yang mendukung pelaksanaan acara hari ini. Kepada seluruh panitia pelaksana yang sudah bekerja tanpa lelah, penuh semangat dan dedikasi. Kami juga atas nama Majelis Daerah mengucapkan banyak terima kasih. Majelis Daerah berharap melalui jambore ini generasi muda GPDI di Sumatera Selatan khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya dapat membangun karakter Kristus dan berdampak bagi generasi muda. Tampil sebagai anak-anak terang yang dengan tegas menolak berbagai hal yang tidak berkenan bagi Tuhan dan berbagai perilaku negatif lainnya. Dengan jambore ini kita harus memiliki iman yang kokoh serta semangat yang menyala-nyala untuk bersekutu, bersaksi, melayani Tuhan, sehingga saya tambahkan Sumatera Selatan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Akhirnya selamat mengikuti jambore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Pendeta Daniel Widodo Enggar, Sarjana Teologia, Ketua Majelis Daerah Sumatera Selatan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Baik, teman-teman, kita akan mengundang Ketua Majelis Daerah Sumatera Selatan, Bapak Pendeta Daniel Widodo Enggar untuk maju ke depan beserta dengan Ketua Panitia, Bapak Pendeta Aaron Ponto, dan pembicara kita yang sudah hadir sore hari ini juga kami undang untuk maju ke depan, akan membuka acara Jambore Daerah Sumatera Selatan tahun 2024 ini secara simbolis. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ya. Yang sebelah saya bilang, aduh puji Tuhan, pulang bawa mobil. Dipikir kunci mobil. Baik, atas nama Majelis Daerah GPDI Sumatera Selatan, pada saat sore hari ini, 25 Juni 2024, dengan resmi saya membuka Jambore Daerah tahun 2024 di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau meninggikan Dia, Raja di atas segala raja, amin. Haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang kami agungkan, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Sama-sama nyanyikan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan tatamu Tuhan, berdiri di hadapan tatamu Tuhan. Satu suara menyatakan
persembahan kami Tuhan. Segenap hati kami berseru bagi Engkau. Kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selamatan bagi Allah yang dulu. Haleluya. Amin. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, haleluya. Segala kemuliaan selama-lamanya hanya bagi Engkau Tuhan. Lebih lagi kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab Dialah yang tidak terkalahkan. Besar kuasa-Mu Tuhan, sama-samanya tak terbayang kebesaran-Mu. Segenap jiwa kami ya Tuhan, Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami tahu kami punya Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa. Memerintah selamanya, Yesus. Engkau Raja mulia, haleluya Tuhan. Lebih lagi kita mau meninggikan Dia, mengagungkan nama Dia, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu, Kau megang segenap jiwa kami. Sebab Engkau Raja kami, semuanya takkan hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Engkau agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali Engkau perkasa Tuhan, Kau sumber kemenangan kami, sumber kemenanganku, layak Dia yang layak. Semua serukan
Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami punya Bapa seperti Engkau yang mengenal setiap hati kami, mengenal setiap kerinduan kami Tuhan. Kami bersyukur. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu. Kami kan setia sampai Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
kami Tuhan. Inilah persembahan kami. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, inilah persembahan kami Tuhan. Persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sekali lagi sama-sama kita mau nyatakan, ku membawa hati. Dengan segenap hati kami nyatakan kepada Engkau Tuhan, di hidupku, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku nyatakan kami mau berserah kepada Engkau Tuhan. Amin. Inilah persembahan, inilah persembahan kami Tuhan, untuk Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, untuk Yesusku, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, untuk Yesusku, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selama-lamanya kami mau menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama Engkau, memuliakan nama Engkau, sebab Engkau yang layak. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sore hari ini kami anak-anakmu Tuhan, pemuda remaja GPD se-Sumatera Selatan, kami dapat mengikuti acara jambore di tempat ini. Di tempat ini kami boleh rasakan lawatan Tuhan terjadi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami, karena firman-Mu yang akan mengubah hidup kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan Engkau telah utus untuk menyampaikan isi hati-Mu saat ini. Kiranya pengurapan dari Allah menguasai kehidupan hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi kami semua pada sore hari ini. Kami mau terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya.
Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua Majelis Daerah, Bapak Pendeta Daniel Enggar yang sudah memberikan waktu kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah di dalam pembukaan acara pembukaan Jambore Pemuda Remaja GPDI Sumatera Selatan. Mohon maaf, ya kami mohon juga kepada panitia tolong ya diingatkan ya. Karena biasa kalau pendeta sudah di depan ini kalau sudah ngomong lupa berhenti. Jadi tolong diingatkan ya. Tapi ya mohon maaf, tapi kalau Roh Kudus juga bekerja ya mohon maaf juga. Panitia kalau panitia bilang suruh berhenti, kalau Roh Kudus bilang terus ya. Ya, kita harus tunduk kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, majelis daerah yang hadir luar biasa ya, dan juga gembala-gembala yang sudah membawa anak-anak pemuda remaja. Saya dikasih dalam tema, saya lihat dalam beberapa hari ini ada beberapa tema. Salah satu tema pembukaan ini adalah saya tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi yang saya tahu hanya bahasa Indonesia saja, yaitu hati Tuhan. Hati Tuhan. Kalau kita berbicara tentang hati Tuhan, artinya kita harus tahu apa maksudnya hati Tuhan itu. Yaitu apa? Tuhan mau, kita harus mengerti apa maunya Tuhan. Kalau kita berbicara tentang hati Tuhan, kita harus pahami, kita harus mengerti apa keinginan Tuhan. Tadi di dalam pembukaan oleh Bapak Ketua, ya, tadi itu ada satu ilustrasi, ya, tentang tadi bukan kata Pak Ketua tadi itu bukan kunci mobil, ya, ya, itu bagaimana terhubungnya. Ini mohon maaf. Ini drum, ini semuanya ini alat-alat musik ini. Saudara tidak akan tahu potensi mic ini kalau tidak terhubung dengan power. Ini tidak ada artinya ini apa-apa. Saudara akan pikir ini cuma hanya seperti kotak aja. Kalau tidak terhubung dengan mesin genset tadi yang mati. Potensi daripada semuanya ini tidak akan ketahuan. Kita tidak akan tahu kekuatan kipas itu apa, fungsinya apa. Kita tidak tahu fungsi mic-nya ini untuk apa. Tapi ketika connect, ketika terhubung, ya, mic ini terhubung dengan power, dan power itu terhubung dengan arus listrik yang namanya genset di belakang sana, maka kita akan tahu bahwa ini kekuatan masing-masing ini punya kekuatan sendiri. Amin. Pemuda remaja punya HP? Punya ya? Sehebat dan secanggih bahkan semahal HP-mu, ketika tidak terkonek dengan satelit, ini percuma. Tidak ada artinya apa-apa. Kalau kalian punya flash disk itu menyimpan segala data. Untuk bisa mengetahui data dan kapasitas kemampuan daya tampungnya berapa giga daripada apa itu bisa terkonek ketika ada koneksi dengan namanya komputer. Apa hati Tuhan? Tuhan mau kasih tahu, engkau pemuda remaja punya potensi yang besar. Amin. Engkau punya potensi yang luar biasa. Tapi keinginan hati Tuhan, Tuhan mau engkau sebagai pemuda remaja, biarlah engkau tetap terkonek dengan Tuhan. Terhubung dengan Allah. Kenapa? Karena itulah pemuda remaja, itulah alasan engkau bisa melihat segala kekuatan dan kemampuanmu. Karena Alkitab bilang di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Kita baca dulu satu ayat. Di dalam Kejadian pasal 48.
Di Kejadian 48 ayat 22, kalau kita baca ayat sebelumnya di atas itu tentang Yakub. Yakub memberkati cucunya Efraim dan Manasye. Efraim dan Manasye ini adalah anak Yusuf. Ya, anak Yusuf. Efraim dan Manasye adalah orang-orang muda. Ingat pemuda remaja, betapa Allah begitu memberikan prioritas penuh kepada anak muda. Kepada pemuda remaja. Ketika Yusuf membawa anak-anaknya kepada Yakub, Alkitab mencatat di mana Yakub memberkati yaitu Manasye dengan Efraim. Dan kita lihat bersama kalau kita baca ayat 22. Ya. Ayat 22. Apa kata Yakub kepada Yusuf? Kejadian pasal 48 ayat 22. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Yakub bilang, Yusuf, saya mau kasih bahagian bagimu, bagi keturunanmu, bagi anak-anakmu, Efraim dan Manasye, dan kepada sukumu, yaitu punggung Amori. Punggung Amori itu berada di tanah Kanaan. Kalau kita baca ayat ini, perhatikan baik-baik. Ini tanah Kanaan ini jauh sebelum bangsa Israel dari Mesir datang ke tanah Kanaan. Karena Bapak Yakub sudah dari sana. Dan Yakub katakan, aku mendapat tanah Kanaan itu lewat peperangan. Lewat apa? Lewat pedang. Dan apa? Dan panah. Kenapa? Untuk mendapat tanah Kanaan itu bukan enak-enak saja. Tapi ada satu perjuangan yang luar biasa. Sebab di sana ada orang Amori yang harus dikalahkan, ditaklukkan oleh Yakub. Saya yakin, saya percaya, kita tahu bahwa pedang itu pasti adalah firman Allah. Amin. Ya. Tanah Kanaan sudah dijanjikan, tapi harus diperjuangkan, diperebutkan. Ada banyak janji Tuhan. Saya yakin, saya percaya, engkau pemuda remaja, bisa saja engkau terpanggil sebagai bisnismen. Engkau mungkin sebagai politisi. Engkau mungkin menjadi seorang ilmuwan. Engkau mungkin menjadi seorang dokter, insinyur, apapun. Atau mungkin engkau terpanggil menjadi hamba Tuhan. Semua harus diperjuangkan. Amin. Harus diperjuangkan. Dan Alkitab katakan, Yakub bilang, aku mendapat Amori itu lewat pedang dan apa? Panah. Akhir zaman ini, kalau kita berbicara tentang pedang, pasti adalah firman Allah. Kita tidak bisa menang dalam peperangan tanpa firman Tuhan. Garis bawah itu pemuda remaja. Engkau tidak akan bisa sukses dan berhasil tanpa kekuatan firman Allah. Amin. Dan firman Tuhan kata untuk bisa memenangkan dan merebut tanah daripada orang Amori itu. Mengalahkan Amori itu. Mengalahkan dunia ini. Ingat pada akhir zaman. Yoel pasal 2 Alkitab katakan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas dunia ini. Anak-anak muda akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Dan taruna-taruna Alkitab katakan mereka mendapat penglihatan-penglihatan. Tahu enggak taruna? Taruna itu orang-orang yang terlatih. Orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang ditempah. Orang yang siap. Pemuda-pemuda yang siap berjuang. Dan untuk memenangkan. Bisa saja akhir zaman itu. Pada hari-hari terakhir. Saya bisa katakan bisa saja hari-hari terakhir hari-hari ini. Amin. Bisa saja hari-hari terakhir itu adalah hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan memperlengkapi engkau sebagai pemuda remaja. Untuk bisa menjadi itu
orang yang berkata-kata dengan punya otoritas, punya wibawa, punya karisma. Kenapa? Karena ada kekuatan firman Allah yang bekerja. Dan inilah masanya sekarang. Apa yang Alkitab katakan? Bahwa aku merebut punggung Amori itu, tanah Kanaan itu, dengan panah. Panah itu ada beberapa bahagian. Ada anak panah, ada matanya, ada busurnya, ada kelengkapannya. Dan Alkitab katakan, makanya gak heran tadi yang naik di atas ini adalah anak-anak muda. Amin. Pemain drum, anak remaja, ya, pemimpin pujian, singers. Artinya pada hari-hari terakhir, betapa Tuhan memerlukan engkau sebagai pemuda remaja. Tuhan mau pakai engkau dengan luar biasa. Kenapa Alkitab katakan Tuhan merebut tanah Kanaan oleh daripada orang Amori dengan pedang dan panah. Coba kita baca Mazmur 127. Mazmur 127 bisa tidak ditampilkan ya? Ayat 4. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Haleluya. Alkitab katakan anak-anak muda, pemuda remaja seperti anak panah di tangan pahlawan. Ketika connect seperti tadi, disatukan, ada di tangan pahlawan. Wow, dahsyat. Ingat pemuda remaja, 2. Kalau engkau tidak ada di tangan Tuhan, saya tidak tahu tentunya di tangan siapa. Tapi Alkitab katakan inilah masanya Tuhan mau pakai pemuda remaja. Firman Tuhan katakan dia akan pakai bagaikan anak panah. Selama beberapa hari di sini, tentunya anak panah, pemuda remaja, beberapa hari engkau akan ditempa. Engkau akan dibentuk, dimotivasi. Bagaimana engkau nanti keluar dari tempat ini, beberapa hari tempat ini. Ya. Karena engkau ada di tangan pahlawan. Ternyata anak muda itu, anak panah itu tidak bisa terjadi begitu saja. Coba kita baca 2 Tawarik pasal 26 ayat 15. Anak panah itu harus dibentuk. Katakan dibentuk. Katakan dibentuk. Dibentuk. 2 Tawarik pasal 26. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang. Ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak-anak panah. Jadi pemuda remaja itu untuk ada di tangan pahlawan itu tidak bisa begitu saja datang ada. Tapi harus dibentuk. Untuk bisa ada di tangan pahlawan itu. Untuk apa? Dibentuk untuk apa? Paling tidak anak panah itu harus tajam. Amin. Harus tajam. Kita baca Mazmur pasal 20, 120 ayatnya yang keempat. Saya diberikan waktu tinggal 15 menit. Mazmur 120 ayatnya yang keempat. Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Jadi panah itu harus tajam. Anak-anak pemuda remaja akhir zaman ini harus bisa menyelesaikan masalahnya. Bisa menciptakan solusi. Harus bisa menciptakan sejarah. Bukan jadi korban sejarah. Pemuda remaja Kristen itu paling tidak ada 3 golongan Kristen. Namanya Kristen verbal. Kristen verbal itu orangnya selalu bicara rohani terus. Kalau sedikit bicara firman. Tapi perbuatannya tidak rohani.
Itu Kristen verbal. Ada namanya Kristen, ya namanya ornamental. Kristen ornamental itu tahu enggak? Salibnya itu enggak tanggung-tanggung. Kayaknya kalau bisa seperti salibnya Yesus bisa dipikul. Di sini dia gambar salib, gambar Yesus. Di belakang punggungnya dia gambar ditato, yaitu perjamuan suci. Itu Kristen ornamental. Gambar-gambarnya sepertinya salibnya Kristen, tapi didugem. Iya kan? Sepertinya Kristen ada salib besar, tapi tingkah laku, sifat dan perbuatannya tidak mencerminkan kekristenan. Tapi ada namanya Kristen praksis, bukan praktis, praksis. Kristen praksis itu adalah Kristen yang mengikuti teladan Kristus. Yang mengikuti teladan firman Allah. Sehingga dia menjadi anak panah yang tajam. Dibentuk, dilatih menjadi taruna-taruna. Dan dia menjadi anak panah yang tajam. Yang kedua, paling tidak, dia harus menjadi anak panah yang apa? Yang runcing. Coba kita baca ayatnya. Yeremia pasal 51. Jadi anak panah itu ada segitiga di depan, itu tajam, kiri kanan sisi, kiri kanan harus tajam. Jadi ketika dilepaskan, maka itu bisa merobek apa saja. Dan yang kedua, harus lancip, harus tajam, punya visi dan misi yang jelas. Kenapa saya jadi anak orang Kristen? Tahu enggak, saya mau tanya kepada pemuda remaja, tidak usah jawab-jawab dalam hati. Apa bedanya orang Kristen dengan orang beragama Kristen? Saudara jawab, pemuda remaja, jawab sendiri. Apa bedanya orang Kristen dengan orang beragama Kristen? Waktunya sangat singkat. Tapi Alkitab katakan, anak panah ini harus lancip. Dalam Yeremia pasal 51 ayatnya yang ke-11. Lancipkanlah anak panah, siapkanlah perisai-perisai Tuhan, telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan. Haleluya. Anak panah itu harus lancip, harus tajam, harus punya visi yang jelas. Saya jadi orang Kristen, saya jadi anak Tuhan, harus berbeda dengan yang lain. Katakan amin. Amin. Sehingga ketika dia ada di tangan pahlawan, perhatikan, sudah tajam, sudah lancip, lantas ada di tangan pahlawan. Wow. Dia akan pergi, terbang, dilepaskan. Alkitab katakan akan seperti kilat. Siapa yang sudah pernah lihat kilat? Maaf pemuda remaja, saya beberapa tahun lalu dengan istri saya, kami pergi pelayanan. Tiba-tiba kami lewat, itu lagi gerimis, tiba-tiba meledak di satu rumah. Prar! Saya spontanitas, saya berhenti di motor, itu gerimis. Saya lihat rumah itu, ya, lantainya retak, itu meterannya itu pecah. Satu keluarga itu kena petir dan yang parah ibunya itu hangus. Kami lihat sama istri. Saya masuk, aduh darah Yesus Tuhan. Dahsyatnya petir itu. Kalau anak panah itu dilepaskan daripada pahlawan itu, Alkitab katakan dia akan terbang bagaikan kilat. Siapa yang bisa menahan kilat itu? Siapa? Ketika kita terkonek dengan Tuhan, terhubung dengan Allah, engkau akan lihat ini power, kekuatan daripada fungsi, daripada semuanya akan berfungsi semuanya ini. Coba kita baca ayatnya. Sakaria pasalnya yang ke Sakaria pasal 9 ayat 14.
Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka. Dan anak panahnya akan apa? Melayang keluar seperti apa? Seperti apa? Seperti kilat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Akan terbang seperti kilat. Siapa yang bisa menahan kilat itu? Tapi kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, iblis bilang, siapa kau? Ya. Siapa kau? Yesus saya kenal, Paulus saya kenal, tapi kau siapa? Tapi ketika kita terhubung dengan Tuhan, terkonek dengan kuasa Allah, engkau mungkin sebagai pelajar, engkau sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, Allah akan mengupgrade engkau. Tuhan akan mengangkat engkau dalam posisi-posisi. Ingat, semua bidang, semua yang ada, Tuhan ingin engkau harus ada di sana. Tidak terkecuali. Yang penting jangan korupsi. Amin. Haleluya. Tapi engkau punya power. Engkau punya potensi. Engkau punya kekuatan. Engkau punya hal yang luar biasa. Punya pengalaman yang luar biasa. Tapi Alkitab katakan, panah itu akan tetap jadi panah. Dia tajam ya tajam, lancip ya lancip. Ada di tangan pahlawan ya ada di tangan pahlawan. Tapi dia tidak akan berdaya guna kalau anak panah itu ditarik, dan panah itu kan ada namanya busur. Busur itu ada tali yang lentur. Kalau talinya tidak lentur, ya kasihan. Mau ditarik begini, paling cuma setengah meter. Jangankan 3-4 meter. Busur itu harus lentur. Engkau mungkin punya potensi untuk bisa menduduki dalam satu jabatan yang luar biasa di dunia ini. Dalam bidang profesimu masing-masing. Tapi kalau engkau tidak lentur, hatimu tidak rendah hati. Alkitab bilang, Tuhan menentang orang congkak, orang sombong. Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Belajar kepada Yesus. Yesus Alkitab katakan bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ingat pemuda remaja, engkau punya cita-cita yang luar biasa. Tapi engkau mau ingin tahu apa hati Tuhan. Tuhan mau engkau di tangan Dia. Engkau harus dibentuk. Engkau harus tajam. Engkau harus lancip. Engkau harus runcing. Tapi engkau juga harus rendah hati. Haleluya. Engkau harus rendah hati. Katakan sambil kiri. Engkau harus rendah hati dong. Haleluya. Kita baca ayat terakhir. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-34. Ayat yang ke-34. Oh, enggak bisa ini. Perhatikan. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Jadi kalau busur itu dia tidak lentur, sudah tajam sebenarnya. Sudah jadi posisi, bisa jadi direktur. Bisa saja punya kemungkinan untuk bisa naik jabatan. Bisa engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Tapi kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Kalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Alkitab bilang, busur itu harus lentur. Belajar kita mau rendah hati. Amin. Belajar rendah hati. Belajar taat. Belajar taat. Belajar setia. Kenapa? Kalau engkau memang walaupun engkau hebat, engkau memang punya pengalaman, engkau punya kemampuan. Tapi kalau engkau tidak lentur, engkau akan menjadi anak panah yang tidak ada artinya apa-apa sebenarnya.
Tapi engkau hebat karena di tangan Tuhan. Amin. Dan apabila engkau itu lentur, engkau rendah hati. Semakin Tuhan dibesar kita semakin kecil. Dan saya yakin, saya percaya. Dalam beberapa hari ini engkau keluar dari tempat yang akan ditempah dengan pembicara-pembicara. Rendahkan hatimu, bukalah hatimu untuk firman Allah. Engkau akan keluar dari tempat ini akan seperti kilat. Dan percaya tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghalangi gerak majumu. Engkau akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Keajaiban Allah akan dikerjakan bagimu. Apa yang menjadi cita-citamu? Percayalah, Tuhan pasti berkati. Tidak terkecuali kalaupun engkau terpanggil untuk jadi hamba Tuhan. Engkau mungkin jadi pengusaha, apapun dalam dunia usahamu, dalam profesimu. Percayalah, rendahkan hatimu depan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Haleluya. Haleluya. Kita mau nyanyi satu lagu. Besar Allahku, selamanya Dia besar. Kita ini tidak ada apa-apa. Ini mic ini tidak akan ada apa-apa artinya kalau dia tidak terhubung, terkonek dengan power. Ini lampu ini tidak akan bercahaya kalau tidak terkonek dengan arus listrik. Tapi percayalah, ketika engkau terkonek, terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan segala kebesaran Tuhan. Kalau engkau merasa bahwa engkau ingin diberkati oleh Tuhan, pemuda remaja, saya tidak tahu apa yang menjadi harapanmu, tapi percayalah, engkau adalah anak panah. Engkaulah orang muda yang Tuhan ingin berkati pada akhir-akhir terakhir ini. Engkau bisa keluar dari tempat dudukmu, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan kalau ada yang mau terpanggil untuk mau jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, datang. Bukan kuat dan gagah kita, tapi karena kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Besar Allahku, selamanya besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar, haleluya. Besar Allahku, selamanya besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Pemuda remaja, kalau engkau ingin mengetahui hati Tuhan, betapa Tuhan rindu engkau ada di tangan Dia. Betapa Tuhan mau memakai engkau dengan luar biasa. Dia adalah pahlawan kita. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang mau menyertai engkau. Tuhan mau memakai engkau dalam apapun juga. Dalam segala bidang apapun jadi harapan dan keinginan. Percaya, kalau engkau ada di tangan Tuhan, tidak ada satu kekuatan apapun juga di bawah kolong langit ini. Karena engkau akan pergi bagaikan kilat. Lenturkan hatimu, rendahkan hatimu.
pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman yang disampaikan kepada kami. Kami mau memanfaatkan beberapa hari di kompleks ini. Kiranya semua pemuda remaja yang telah hadir dengan segala apa yang telah mereka persiapkan, biarlah di Jambore ini mereka dibangkitkan kembali dan mereka benar-benar terhubung secara luar biasa dengan Engkau. Mereka pulang sebagai orang-orang yang berapi-api karena ada kuasa Tuhan yang mengurapi mereka. Terima kasih Tuhan, diberkatilah hamba-Mu yang sudah melayani kami. Kami terima firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kita siap selalu terhubung dengan Tuhan, amin. Siap selalu terhubung dengan Tuhan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang baik, Bapa yang mengerti setiap hati kami. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur Engkau sudah mengingatkan kami bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak akan mampu melakukan apapun yang menjadi rencana Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagai ungkapan rasa syukur kami, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beri dengan sukacita. Haleluya, amin. Haleluya. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, dan pujilah Kau Raja. Mari yang sudah memberikan persembahan, saya jemput kita bangkit berdiri. Sama-sama mau kita nyatakan bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia sudah memberikan kuasa bagi setiap kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan setiap musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa dari-Mu Tuhan. Pakai kuasa dari Raja
berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang memberi kami kemenangan. Kami bersorak. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Engkau Tuhan. Amin. Kami akui kebesaran Tuhan. Berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami mengikuti ibadah pembukaan Jambore Daerah tahun 2024 pemuda remaja yang ada di Sumatera Selatan. Kami bersyukur karena pada sore hari ini Engkau sudah melawat setiap kami. Bapa di surga, mulai dari hari ini sampai nanti penutupan di hari Jumat, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, berikan kepada kami semangat, gairah, bahkan hati yang terbuka untuk setiap pekerjaan Tuhan, baik lewat puji-pujian, lewat ibadah-ibadah, sesi-sesi firman Tuhan, bahkan juga bagian-bagian acara yang sudah dirancang, baik kegiatan-kegiatan olahraga, bahkan juga perlombaan-perlombaan yang ada. Di atas segala sesuatunya Tuhan, sekalipun ada kompetisi-kompetisi di antara kami, tetapi terlebih lagi biarlah kami boleh mendapatkan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang dari Tuhan, sehingga ketika kami datang di tempat ini benar-benar akan diubahkan. Kami pulang menjadi pemuda remaja yang memiliki sesuatu yang baru, terlebih di dalam kerohanian kami. Iman kami boleh ditambahkan, diteguhkan melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Panitia yang ada tetap berikan kekuatan, kemampuan, hikmat, bahkan kesehatan. Demikian juga para pembicara dan semua pengisi acara-acara yang ada, penanggung jawab semua sesi. Kiranya Tuhan, Engkau yang campur tangan, Tuhan yang menolong. Mulai dari pembukaan sampai akhirnya, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Mulai dari ruangan ini, bahkan tempat kami tinggal, dan selama ada di kompleks ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak semua sakit penyakit, kami tolak semua gangguan-gangguan kuasa kegelapan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami hanya izinkan kuasa Tuhan bekerja, sukacita, damai sejahtera, rasa persaudaraan, kesatuan, supaya kuasa Tuhan nyata dalam setiap acara. Bahkan ketika kami istirahat dan lain sebagainya. Mulai dari di tempat ini ruangan, bahkan sampai di bagian dapur konsumsi juga Tuhan Engkau akan tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, semua ini kami lakukan, kami kerjakan hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Kami tetap terhubung dengan Tuhan sehingga kami akan mendapatkan, menikmati dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Berkati semua yang sudah ambil bahagian. Berkati setiap korban syukur kami. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Kami akan mengakhiri ibadah pembukaan Jambore Daerah pada saat sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang angkat hatimu, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus turun tinggal dan menyertai kita semua sore ini, besok dan sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, dan semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan.